Jajan orang, misalnya orang yang punya perjanjian sama golongan panjenengan itu jajannya kamu manfaatkan gitu ya. Benar. Untuk mencari pengikut yang lain golongan manusia gitu ya. Iya. Ini kalau salah saya salahkan ya. Namanya manusia yang kamu anggap biasa tadi belum punya ikatan sama panjenengan, dia hanya ikut zaman waktu itu kan Badung Bondowoso ya. Benar. Itu mereka bertauhid hanya kepada Allah. Dan diajari Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha segala-galanya lah, kan gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang orang yang biasa ini kan berusaha untuk mendapat sesuatu kelebihan yang jalur itu. Nah, ini jalur ini jadi manusia kan meyakini Allah itu Maha segalanya lah. Kan gitu toh? Iya. Bersandar hanya pada Allah karena Allah Maha segalanya, Maha Kuasa gitu kan, ya kan? Kata-kata ini adakah celah buat golongan Mbah Sabdo untuk memperdaya manusia? Ayo. Ya banyak sekali. Oh. Dari sebuah perkataan seperti itu. Yang pertama kali, jika manusia bisa mengatakan hal seperti itu, itu permulaan saja. Mereka hanya mengucapkan saja di lisan manusia saja. Tetapi di lubuk hati yang terdalam dari jasad seorang manusia sendiri, itu ada sebuah daging. Di mana daging itu, jika meyakini sebuah kebenaran dari Allah, pasti akan terselamatkan. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak sadar. Mereka hanya mengatakan di lisannya saja, tapi di hatinya tidak menembus sama sekali. Dari situlah awal mula celah dari golongan kami. Oh gitu. Dari situlah timbul nantinya suatu persifatan dari golongan kami. Jika golongan kami sudah kami masukkan ke dalam jasad seorang manusia, di antaranya sikap-sikap munafik seorang manusia. Oh gitu. Jadi kau pandang hati seseorang gitu ya? Benar. Salah yang paling bisa kamu lihat dalam hati seseorang gitu ya? Ya. Memang lisannya bisa mengatakan bahwa Allah lah Mas segala-galanya, tapi kalau hatinya bisa kamu kepengaruhi itu celah juga. Iya. Allahu Akbar. Terus ini Mbak Sabdo, pada keberadaan zaman Rasul Sulaiman alaihissalam, aku mendengar beliau juga sakti kan? Ya kan? Ya enggak? Memang benar seperti itu adanya. Ntar aku tak cerita. Bahkan beliau juga bisa bicara dengan makhluk semut, burung, binatang, bahkan jin pun bisa beliau ajak untuk bergabung lah kan gitu. Kan sakti otomatis itu. Iya. Nah, terus apakah ini juga termasuk sama panjenengan terjerat juga? Ayo, ceritakan. Dari beliau sendiri mempunyai kesaktian seperti itu yang sangat luar biasa bagi golongan manusia. Beliau salah satu manusia yang memang ditunjuk oleh Allah langsung. Bersihkan daripada hatinya oleh Allah melalui daripada golongan malaikatnya Allah. Dan juga kesaktian itu tanpa beliau minta. Allahu Akbar. Beliau dahulu kala memang diberikan dua pilihan oleh Allah. Dan sudah banyak diketahui dari golongan manusia pilihan yang mana yang ditemu oleh beliau. Dari sebelum beliau mendapatkan dua pilihan itu, dari hati beliau Raja Sulaiman alaihissalam sebagai manusia pilihan Allah, itu sudah dibersihkan dari sifat-sifat seperti itu. Sehingga dari manusia itu, dari beliau itu sendiri, itu terbebas dari golongan kami. Oh gitu. Jadi tetapi jika manusia-manusia setelah daripada golongan manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia utama, setelah manusia-manusia kenabian, jika manusia mengatakan mempunyai sesuatu hal, yaitu pun tak terlepas daripada golongan kami. Oh gitu. Jadi kalau aku boleh tarik secara simpel, itu Badung Bondowoso atau Raja Sulaiman alaihissalam itu beliau punya kesaktian itu dari Allah langsung. Karena hatinya bersih dan gak pernah minta ini dan itu gitu. Oh. Tapi kalau dengan cara diminta, dengan cara suatu ikhtiar atau tirakat, berarti golongan kamu yang masuk gitu. Hei. Kaku hati. Piye to ki?
Sekarang beribu-ribu tahunnya sampai sekarang berarti kan udah banyak setoran sampean, Mbah. Memang sudah banyak sekali. Oke. Terus ini keberadaan suatu keilmuan itu bodoh itu keilmuan atau apa itu? Bukan keilmuan ya, bukan ya? Bukan. Bukan, itu hikmah dari Allah ya. Benar. Nah, itu bisa ditiru golongan sampean ya? Dari setelah beliau sendiri sudah kembali. Dari golongan kami pun ya bisa menirunya. Terus caranya untuk memperdaya manusia kayak apa? Dari golongan kami berdaya. Dari golongan manusia. Ya. Kami iming-imingi dari golongan manusia. Kami iming-imingi, kami datangi di alam daripada mimpi manusia itu, maupun di alam daripada setengah sadar seorang manusia. Dan kami datangi mewujud melalui sebuah cara kami dengan meniru daripada seorang manusia-manusia yang memang manusia-manusia terdahulu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah daripada gerbang tipu daya dari golongan kami akan terbuka lebar. Yang nantinya kami akan bisa menipu daya dari golongan manusia. Yang menjerat manusia itu untuk kami sesatkan selama-lamanya. Semisal itu Badung Bondowoso atau menguasai keilmuan bisa bicara sama binatang, itu sampai bisa meniru pada seorang. Bisa sekali. Contohnya gimana? Di masa itu, dari golongan kami mewujud di hadapan seorang manusia, di mana manusia itu sudah mempunyai perjanjian dengan golongan gaib tingkat rendah. Lalu kami datangi, kami wujud seolah-olah kami menyerupai daripada Raja Sulaiman. Dan kami memberikan sebuah keilmuan melalui daripada sebuah lelakunya yang telah dilaksanakan itu. Di lelakunya sendiri itu sudah mendapatkan sebuah keberhasilan. Daripada golongan kami sudah memberikan keilmuan. Begitu ceritanya. Jadi ada resep kalau mau menguasai ilmu ini caranya gitu. Benar sekali. Ini jalankan seperti ini gitu. Padahal dulu Raja Sulaiman itu menguasai ilmu tidak lewat suatu ritual begitu ya? Iya, tidak. Cuma hanya berusaha membersihkan tadi hatinya itu ya? Allahu Akbar. Kalau begitu berapa banyak yang sudah kamu gelincirkan, Mbak Sabdo? Ya, sudah sangat banyak sekali. Sampai sekarang masih terjadi? Masih. Tetapi di zaman sekarang ini, semenjak daripada kehadiran seorang manusia yang mempunyai gelar Sang Hyang Nurcahin Nirwana di alam gaib, yang didaulat oleh Allah sendiri, ditunjuk langsung, lalu sidang para aulia. Dari manusia itu banyak sudah mengislamkan daripada golongan jin yang akhirnya bisa menguasai daripada tempat-tempat di seluruh muka bumi ini. Dari situlah golongan kami menyesatkan manusia sudah sangat berkurang, sangat baik. Oh gitu. Oke, jadi begitulah kira-kira asbab timbulnya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Mbah Sabdo ini, karena Syekh Subakir ini itu adalah membebaskan orang-orang yang sudah dalam jerat sampean begitu. Benar. Gitu. Dengan kamu lepas nggak bisa tagih janji dong sampean kalau begitu. Itulah kenapa dengan rentang hidup sampean yang lama, kenapa tidak dulu timbul perjanjian dengan Badung Bondowoso, kenapa munculnya malah di akhir zaman? Oh ternyata itu asbabnya. Dulu Raja Sulaiman itu berdakwah kepada golongan manusia yang belum terikat dengan Mbah Sabdo. Nah, kalau Syekh Subakir, kenapa perjanjian itu muncul zaman Syekh Subakir di akhir zaman ini? Karena Syekh Subakir dakwahnya ketika pada orang yang sudah terikat sama Mbah Sabdo gitu.
Oh, gitu. Kira-kira ya. Ini, seseorang yang sudah terikat perjanjian dengan Mbah Sabdo, nah, itu bagaimana kok sih harus pertahankan sampai timbul perjanjian itu? Nah, bisa cerita, Mbah? Ya. Ya. Karena seseorang manusia itu ya sudah mengikat perjanjian dengan golongan kami dan saya sendiri. Itu akan kami jadikan alat yang sangat mujarab yang nantinya bisa menarik daripada golongan manusia sangat banyak sekali. Jadi dari situlah dari saya sendiri tidak menerima daripada kehadiran Syekh Subagir dengan cara seperti itu di masa itu. Dan dari perjanjian itu tercipta ada beberapa poin-poin penting yang berkaitan daripada isi perjanjian dari itu sendiri. Yang pertama, daripada Syekh Subagir itu tidak boleh melanggar peraturan. Yang pertama, Syekh Subagir sendiri tidak boleh memaksa daripada golongan manusia yang sudah mengikuti daripada rel dari golongan kami, yang sudah mempunyai perjanjian dengan golongan kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Syekh Subagir sendiri kami bebaskan berdakwah dengan cara seperti itu. Tetapi dari kami sendiri tidak rela juga jika golongan kami semuanya diluluhlantahkan oleh Syekh Subagir di masa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga? Dan yang ketiga, dari perjanjian itu sendiri kami meminta kepada Syekh Subagir supaya Syekh Subagir berdakwah dengan semestinya saja dan jangan merubah daripada tatanan yang sudah ada di bumi Nusantara ini. Jangan dirubah seperti yang dibawa oleh Syekh Subagir dari sana. Biarlah Nusantara ini dengan tipu daya kami melalui ya keanekaragamannya semua itu. Dan daripada Syekh Subagir sendiri, beliau sendiri itu menerima dari perjanjian itu. Oh, gitu ceritanya. Jadi karena Syekh Subagir ini berdakwah ke orang-orang yang sudah kena jerat panjenengan, maka timbullah perjanjian itu gitu, Mbah ya. Benar sekali. Kalau saya boleh tahu keberadaan Syekh Subagir dengan zaman sekarang kan sangat dekat sekali. Iya. Ya. Jadi kalau nggak salah, ya istilahnya Islam terakhir yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkembang kan gitu. Iya. Nah, kalau boleh disebutkan tahunnya, Mbah, tahun kan? Hitungan tahun dulu tahu nggak? Cerdas sampean kan? Tahun berapa itu, Mbah? Sebenarnya, kalau dihitungan tahun di dunia manusia, saya tarik mundur saja ke belakang. Tidak ada kurang lebih daripada 1000 tahunan yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Kurang lebih. Karena saya tarik mundur saja. Oke. Terus andai kata zaman kerajaan, pemerintahan manusia ya, ada toh? Itu zaman kerajaan siapa itu, Mbah? Di masa itu, kerajaan yang memimpin di Nusantara ini sudah ada daripada setelah kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa ini. Yaitu kerajaan Demak. Berarti sangat baru sekali kalau begitu ya. Iya. Loh, emangnya waktu itu, maaf ini, agama Islam belum tersebar di Nusantara? Belum begitu ya? Belum. Masih mengikuti sistem ibadah yang dibawa, yang candi-candi itu ya? Benar sekali. Maksud ya, yang dulunya itu kan hanya tauhid ke Allah. Cuma karena itu yang dibawa oleh Raja Sulaiman. Cuma sama tipu daya sampean dibelokkan gitu kan? Iya. Sehingga seolah ada dewa itu sampai ceritakan ya. Kaku hati. Terus ini kalau
kalau Mbah Sabdo boleh bercerita, tadi isinya ada berapa? 4 item ya? Sebenarnya ada 5. Ada 5. Yang paling menonjol itu. Nah, terus ketika itu, kok sampai timbul perjanjian kan mesti ada pertempuran toh. Iya kan? Sebelumnya mesti ada pertempuran kan? Iya. Bagaimana menurut panjenengan? Silakan. Di masa itu, Ya. memang terjadi pertempuran antara pasukan dari golongan kami Gaib dengan Syekh Subagir. Di masa itu. Ya. Dari Syekh Subagir sendiri memang salah satu manusia pilihan Allah juga. Ya. Yang memang beliau mempunyai keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Dari wasallam. keilmuan itu, dari pasukan kami di masa itu, banyak diluluhlantahkan. Dari situlah kami sangat tidak terima. Terus? Dari situlah saya Subagir sendiri saya temui. Diajak berunding. Dan akhirnya sama-sama mau menepati daripada sebuah perjanjian itu. Oh gitu. Tipe itu. Waktu pertemuan itu apa bentuk nyata apa dengan? Saya. Bagaimana? Sebagai kan bentuk manusia wujud seperti aku. Bisa dipandang. Terus dengan Sidi berwujud apa waktu itu? Saya di masa itu seperti seolah-olah manusia. Tidak menyeramkan. Karena tingkatan saya pun sudah tinggi. Iya. Saya bebas merubah seperti apa saja. Wujud nyata bisa ya. Iya. Terus beliau Subagir tahu kalau itu panjenengan. Beliau mengetahui. Allah dengan bekal yang Allah berikan gitu ya. Iya. Nah, terus perjanjian itu di mana terjadi kejadiannya? Sebenarnya perjanjian itu terjadi di Gunung Tidar. Gunung Tidar. Ya sekarang di Magelang itu. Iya. Nah, sampai sekarang bukti yang bisa dilihat oleh manusia apa yang sampai sekarang bisa dilihat? Di masa sekarang ini bisa dilihat dengan mata kepala telanjang manusia. Yang tersisa hanyalah sebuah bekas-bekas saja. Tidak nampak jika dilihat dengan mata telanjang manusia. Karena perjanjian itu tidak tertulis seperti halnya sebuah prasasti. Dan ada juga di masa lampau dari pasukan kami yang sengaja membelokkan dari golongan manusia, membuat sebuah prasasti. Di mana prasasti itu seolah-olah isi daripada perjanjian dari golongan kami dengan Syekh Subagir. Padahal itu tipuan dari golongan kami. Terus ada tombak beliau di situ. Bagaimana? Anda bisa cerita? Dari tombak beliau yang tertinggal di situ. Itu sebenarnya ditancapkan di situ. Itu hanya sebagai simbol. Ya, sebagai sebuah pertanda bahwa di Gunung Tidarlah sebenarnya daripada tengah-tengah di antara pulau Jawa. Di mana dari golongan gaib di masa itu yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat menempati wilayah di Gunung Tidar, yaitu kami. Gitu, Mbak. Simbol ya. Itu bentuk tombak, betul? Iya. Sekarang di mana tombak itu jasadnya? Ayo ceritakan. Sebutan. Itu sendiri. Sudah digaibkan atau dihilangkan. Terus? Telanjang manusia. Lalu dibawa daripada golongan cahaya. Sekarang di mana? Ayo. Tadi ngomong enggak? Ayo. Disimpan di seorang manusia. Siapa manusia itu? Ayo. Yang mempunyai gelar. Siapa? Daripada Sang Hyang Nurcendrawala. Insya Allah. Tahu dari mana sampean? Saya sendiri mengetahui. Saat perpindahan dari tombak itu. Kapan pindahnya? Ayo. Tidak perlu saya sebut. Ceritakan dong. Sama enggak dia saya tahu? Dari perpindahan itu. Itu belum terjadi sangat lama. Kapan pindahnya tombak itu? Masih baru-baru saja. Kapan? Saya tarik mundur. Tidak ada puluhan tahun yang lalu. Enggak ada puluhan tahun yang lalu, betul. Jadi karena saya melihat daripada peristiwa itu. Karena saya masih menempati di wilayah itu. Hanya saja
Sejak daripada beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana mengislamkan daripada penguasa Tidar sekarang yaitu NKK. Dari golongan kami dahulu sejak NKK Islam hingga sekarang ini, NKK berdakwah dengan golongan kami. Tetapi golongan kami itu menolaknya. Hingga sering terjadi pertempuran. Dan setelah pertempuran, golongan kami pun mundur. Dan bergeser kerajaan. Tapi masih di wilayah Gunung Tidar itu sendiri. Berarti sampai sering lihat aku lewat sana kalau gitu ya? Saya sedikit banyak mengetahui. Siapa? Saya? Iya. Sering lewat situ. Dulu mau main ke sana saya, tapi aku takut kalau ketemu sampai naik nggak berani ya. Udah itu karena apa-apa. Ini romantika aja. Ingin sekali. Tapi pernah ke situ kan? Iya. Saya sudah mengetahui. Saya juga merasakan daripada energi. Rasanya kayak apa? Dalam tubuhmu itu. Apa? Rasa daripada energi dari golongan manusia. Yang sudah mengikuti daripada beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Itu berbeda di alam gaib. Oh gitu. Ya. Makanya lu sering batuk-batuk lewat situ. Kamu serang ya? Bukan kami menyerang. Apa? Tetapi dari golongan gaib lain. Banyak yang mengikuti maupun yang memang sengaja mengganggu. Oh gitu. Ya terima kasih, gak apa-apa. Itu udah sunatullah kan, Mbah? Mbah misalkan tugas seperti itu, seperti ini kan itu sudah kehendak Allah gitu kan? Iya. Terus gini, Mbah. Tadi Mbah mengatakan bahwa perjanjian panjenengan dengan Subagri itu kalau tarik mundur itu tidak ada 1000 tahun yang lalu ya kan? Benar sekali. 1000 tahun yang lalu bahkan beliau yang bersama sampean itu sudah menyebarkan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberadaan panjenengan itu sudah dari dulu, bahkan Raja Sulaiman pun Anda sudah tahu kan gitu. Iya, saya mengetahui. Terus perjanjian itu muncul karena Anda mungkin nggak terima lah orang yang sudah menjadi pengikut saya kok dibebaskan kan gitu sebagai gitu ya. Iya. Terus gini, perjanjian seperti itu. Nah, andai kata orang yang betul-betul sudah ikut panjenengan, ikut sampean ya, terus sekarang efek dakwah si Subakir sehingga terbebas, itu masih bisa ngambil sampean? Masih bisa. Bagaimana cara? Seperti halnya yang saya katakan. Dia sudah meyakini daripada kata-kata sebuah ucapan dari kata sabda pahalon. Dari apa yang saya ucapkan ini, jika manusia itu terbebas jeratan dari golongan kami, sekalipun dari dia sudah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Subagri, tetapi keyakinan-keyakinan yang dahulu kala dilaksanakan, dia mengikuti daripada leluhur-leluhurnya terdahulu, itu pun masih melekat di dalam pikiran mereka. Sehingga dari golongan kami, termasuk saya sendiri, masih bisa memerintahkan dari pasukan saya untuk mengambil jatah nantinya melalui godaan manusia itu dengan cara-cara kami yang berbeda. Oh gitu. Terus ini munculnya sekarang, zaman sekarang ini. Aku hidup zaman sekarang ya, saat ini dengan panjenengan mungkin antara 6-7 abad yang lalu lah ya, dari manusia mundur belum ada 1000 tahun. Nah, saya zaman sekarang ini. Ciri-ciri orang ya yang masih terikat jeratan dengan golongan Mbah Sabdo itu yang kayak mana sekarang? Seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, sekarang ini, sekarang loh, bukan yang tadi. Sekarang ini. Dari manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang ini, banyak salah satu ciri-ciri nyata mereka sekarang sudah mengalami pengambilan upah dari golongan kami, yaitu mengalami kesakitan dalam wujud nyata. Dan mereka sudah tergerogoti jasadnya. Itu salah satu bukti nyata. Terus? Dan ciri-ciri yang lainnya, jika manusia itu masih mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, masih sehat, itu belum kami ambil daripada jatah kami. Gitu. Dan kami masih berusaha untuk menarik daripada golongan manusia-manusia lain melalui jasad manusia tersebut. Itu daripada efek. Sekarang
bentuknya waktu itu orang yang terikat dengan golongan Mbah Sabdo, nah, ketika belum diambil opah, itu orang yang macam mana bentuk kehidupan sehari-harinya? Ya. Dari kehidupan sehari-hari mereka. Mm-mm. Banyak juga mereka yang mempunyai kekayaan. Di mana kekayaan itu yang didapatkan oleh seorang manusia. Manusia itu mendapatkannya secara, ya kalau saya menyebutkan itu ya, dengan cara yang mudah dan cepat. Tetapi jika dilihat daripada sisi manusia itu bekerja, maupun dari sisi gaibnya, manusia itu seharusnya tidak kaya seperti itu. Oh, pesugihan. Minum dulu, Mbak. Terus. Dan juga manusia-manusia lain, di mana manusia-manusia itu banyak mempunyai kepandaian, kecerdasan di pikirannya, tentang keyakinannya, daripada hal-hal kegaiban, maupun keilmuan, terus dan yang lainnya, daripada manusia-manusianya. Banyak juga mereka yang masih melestarikan dari apa yang dijalankan dari leluhur-leluhurnya terdahulu. Oh, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini ya banyak no pengikut sampean. Ya memang itu tugas kami. Itu kan bukan sampean yang kerja, anak buahmu semua kan? Ya. Berarti ada rekan hubungan sama yang di timur sana. Syed Anwar itu. Ada. Allahu Akbar. Itu pun ada hubungan sama sampean juga. Ada. Piye toki? Aku sebenarnya nggak pernah tahu Mbah kalau sampean nggak cerita. Ya mungkin bisa saya dibuka kan gitu kan. Udah masanya kan ini Mbah. Kalau kemarin mungkin orang sangat bilang sakral lah apa yang bilang Sabtu Palon itu kan gitu. Paham ya? Nah. Bagus. Banyak manusia meyakini kesakralan daripada sebuah ucapan Sabtu Palon. Jadi ucapan itu timbul keyakinan yang sangat luar biasa. Oh, tinggal itu sehingga orang-orang yang terlibat perjanjian dengan sampean suatu saat akan buat tagih janjinya begitu. Benar sekali. Sehingga timbullah suatu ucapan kata-kata Sabtu Palon tagih janji itu. Ya. Pada intinya yang kamu tagih itu orang-orang para kamu bantu begitu. Nah. Allahu Akbar. Jadi begitu ceritanya. Ya. Dan yang mengabarkan hal itu justru mereka merasa bebas dari panjenengan, pripun? Gimana? Karena mereka tidak mengetahui. Membantu mereka selama ini dalam jasadnya. Sudah bersemayam dengan rasa kenyamanannya. Hingga sangat tipis sekali perbedaannya. Dari situlah mereka tidak tahu sama sekali. Oh gitu. Dan dari situlah mereka bisa berkata seperti itu. Oh, padahal dari bantuan itu dari pasukan kami sudah masuk dalam jasad mereka sehingga mereka pun suatu saat bisa kamu tagih janji juga gitu. Iya. Dan sebenarnya kami hanya menagih janji kepada manusia-manusia yang pernah kami bantu, yang memang mempunyai ikatan perjanjian dengan kami. Oh gitu. Dan kami tidak menagih janji kepada seorang manusia, yaitu Syekh Subagir. Oh, bukan ya? Bukan sama sekali. Karena perjanjian antara Syekh Subagir dan kami sudah kami jelaskan secara terang. Seperti itu. Dan Syekh Subagir itu mengiyakan. Ya. Tidak ada dari golongan kami juga yang mengganggu daripada Syekh Subagir. Jadi kalau istilah Sabdo Palon nagih janji itu pada intinya adalah golongan Mbah Sabdo ini nagih janji pada orang-orang yang pernah sampean bantu gitu ya? Iya. Dari segi kekayaan, dari segi keilmuan, kelebihan yang aneh-aneh itu ya? Iya. Oke. Baru jelas saya pikir semua orang yang maaf ini yang katakan berbeda dikit dengan adat istiadat yang ada itu langsung kamu tagih gitu. Ini gimana? Tidak sama sekali. Oh gitu. Justru manusia-manusia. Di mana manusia-manusia itu masih melakukan kegiatan seperti ini.
Seperti yang tertera di antara perjanjian kami dengan dengan Syekh Subakir tadi, bahwa Syekh Subakir tidak perlu melarang daripada kegiatan manusia yang memang sudah seperti itu. Mereka masih berlanjut terus kegiatan terus sampai sekarang, itu yang kamu tagih gitu? Benar. Astagfirullahaladzim, baru paham saya Mbah Sabdo. Oh ini, itu kan masa zamannya Syekh Subakir, ya, yang Anda merasa maaf ini kalau bila terpojok lah, sehingga timbullah perjanjian seperti itu, kan gitu. Karena iblis pun diizinkan oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam, kan gitu, diizinkan kan? Sehingga Syekh Subakir mengiyakan selama orang itu masih bisa kamu goda, kan begitu? Nah, itu zaman masanya Syekh Subakir. Nah, zaman akhir zaman ini, tadi Anda menyebutkan salah satu sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cah Nirwana, yang Anda sudah banyak kiprahnya kayak begitu. Bahkan Inkaka pun yang dekat sama sampean. Ayo, betul? Iya. Udah ikut beliau dan bahkan sering bertempur sama golongan panjenengan. Bagaimana sikap Anda dengan sosok yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cah Nirwana ini? Bisa cerita? Iya. Ya? Sikap saya menyikapi daripada beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Sikap saya biasa saja. Tidak ada kami tunduk kepada beliau. Dan juga kami sendiri saling menghormati saja. Gitu ya. Dan juga kami tidak perlu diganggu. Karena jika dari golongan kami nanti sudah selesai masa tugas kami, pasti kami akan kembali sesuai perjanjian kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan udah ngerelnya gitu ya. Ya. Jadi cukuplah perjanjian terjadi ketika Mbah Sabdo dengan Syekh Subakir, dan di akhir zaman ini seperti itu sudah pemahaman panjenengan ya. Dan semua ada tugas masing-masing, kan gitu. Ya, memang seperti itu. Jadi saya baru paham sekarang bahwa kata-kata Sabdo Palon Nagih Janji itu sebenarnya adalah golongan panjenengan menagih pada orang-orang yang kamu bantu gitu ya. Tidak akan nyebrang ke, maaf ini yang ikut kepada siapa tadi yang terakhir? Beliau Sang Hyang Nur. Jangan senyum dong. Ya. Terus ini sebelum kita berpisah, ya kan? Begitu sudah panjang lebar Mbah Sabdo bercerita di akhir zaman ini. Tadi sangat jelas Mbah Sabdo sebutkan bahwa Sabdo Palon Nagih Janji itu sebenarnya adalah Mbah Sabdo menagih pada orang-orang yang pernah kau bantu dalam hidupnya, dalam segala hal, kekayaan, keilmuan, dan sehingga boleh cerita itu kalau ditarik lurus ke Nabi Adam alaihissalam adalah memang permohonan ajajil kepada Allah, mohon izin untuk mencari teman di neraka sebanyak-banyak gitu. Nah, itu golongan itu. Berarti baru paham sekarang. Terus sekarang, menurut panjenengan, golongan manusia mana yang tidak bisa kamu tagih janji untuk akhir zaman ini? Sudah jelas terang benderang. Iya. Bahwa manusia yang tidak akan kami tagih janji, yaitu manusia yang tidak mempunyai ikatan perjanjian dengan kami. Itulah manusia yang tidak akan kami tagih janji. Dan manusia-manusia yang memang sudah tidak kami tagih janjinya secara nyata, tidak akan kami goda, karena dari kami sudah mengetahui daripada sosok yang bergelar daripada Sang Hyang Nur Cah Nirwana, yaitu manusia-manusia yang mengikuti daripada ajaran beliau Sang Hyang Nur Cah Nirwana itu. Karena dari beliau sendiri itu juga sudah saya katakan, beliau sudah mengislamkan daripada golongan jin. Sekarang sudah menguasai daripada Gunung Tidar. Terima kasih. Dari peperangan kami dengan Inkaka sendiri, itu sudah sangat lama. Sejak Inkaka Islam, golongan kami didakwahkan, diajak, tetapi kami menolak, dan kami mengajak berperang. Dari peperangan itu kami kalah, kami mundur,
Dan setelah itu mereka mengajak kebaikan, kami menolak. Sudah sangat panjang sekali runtutan daripada golongan kami berperang dengan penguasa Tidar bernama Nkaka itu. Oh gitu. Dari situlah saya sudah mengetahui daripada siapa sosok manusia yang bergelar Sang Hyang Nusa Nirwana itu. Oh gitu. Terus ini Mbah, bukan karena ketakutan saya, ya, ataupun bukan karena apa. Seperti yang sudah saya katakan, dahulu kala saya sudah pernah membuat perjanjian dengan Syekh Subagir, yaitu seorang manusia. Dan sekarang perjanjian itu sebenarnya kami peruntukkan kepada manusia yang bergelar daripada Sang Hyang Nusa Nirwana saja. Oh gitu. Jadi rentetannya antara Subagir dengan beliau yang bergelar Sang Hyang Nirwana ada hubungan kalau begitu ya? Iya. Subhanallah. Oh ini Mbah, aku udah membahas soal itu, saya belum begitu paham. Apa yang Mbah lakukan itu kan berlaku untuk manusia. Kan kebetulan Mbah sendiri berada di Pulau Jawa ini. Iya. Bagaimana dengan manusia di luar sana? Ya tapi yang ini? Adakah sama hubungan sama panjenengan? Ada. Loh, sampai jauh sana, jangkauan sampean? Iya. Pasukan sampean? Bahkan tempat putih-putih itu? Iya. Loh, itu bagaimana itu? Mereka fasih beragama Islam. Mereka fasih dengan apa itu? Kubilang ya cara syariat. Bagaimana panjenengan? Semua pasukan kami. Ya. Sekarang sudah terupgrade daripada semua keilmuan yang dibawa daripada Ajazil. Jika manusia sekarang di zaman ini sudah berpegang daripada tuntunan risalah daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari golongan kami pun juga bisa menipu daya dari golongan manusia itu menggunakan cara yang sudah terupgrade, meniru daripada risalah yang dibawa tuntunan oleh Rasulullah. Oh, cuma kulitnya aja gitu maksudnya? Ya. Minimal dari bentuk wujud nyata manusia yang maaf ini, yang nampak alim, nampak bagus, tetapi dalamnya golongan panjenengan. Wujud nyatanya kayak apa itu? Sifat persifatannya? Persifatan mereka sendiri. Mereka, jika yang di awal tadi, di masa lampau manusia itu ingin menguasai, menang sendiri. Di masa sekarang mereka mempunyai sifat benar sendiri. Merasa benar, ya. Ujub gitu, ya. Astagfirullahaladzim. Bahwa dialah manusia yang terbaik di masa ini. Jika ada manusia-manusia yang pernah disampaikan sebuah pesan dari manusia itu, jika manusia itu tidak mempan, pastilah manusia itu sudah melewati batas, marah-marah, ya, terus menghina gitu, dan bahkan sudah disesatkan, musuh sesat gitu. Allahu Akbar. Dan ini banyak terjadi loh. Ya udah, wallahu alam, sudah kehendak Allah ya. Mbak Sabdo, terima kasih banyak. Kita panjang lebar bicara, saya mengganggu, ya kan. Dan kenyataannya, mohon maaf ini sampai tidak mau ikut beliau, itu sudah dari sananya kan begitu kan. ya. Gamblanglah sudah. Memang udah saya dibuka, udah saya dibongkar sejarah asli Nusantara kayak apa, gitu ya. Nah, mungkin yang lain lagi akan kita ceritakan juga nanti. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat sampean. Saya mohon maaf dengan kepanjangan saya, Mbak Sabdo, seperti itu. Baru paham kemana alur ceritanya. Dan itu ternyata tidak hanya berefek kepada orang di Nusantara ini saja, di luar sana pun juga jangkauan panjenengan juga begitu. Yang aku bilang hitam bungkus putih itu loh. Ya? Benar. Kalau hitam jelas nampak hitamnya kan? Ireng. Hitam. Itu cara kuno dari golongan kami. Cara kuno malah itu ya. Cara kuno itu malah ya, karena langsung nampak kelihatan gitu kan. Tapi hitam bungkus putih ini. Canggih juga sampean ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Anda kembali silakan, tapi tolong jangan bawa apa dari sini. Ya. Saya enggak, kita hanya dialog aja kan, silakan. Saya mau tahu. Iya, tahu batas-batasnya kan. Iya. Silakan dihabiskan minumannya, suguhannya, rokoknya, kalau bawa silakan enggak apa-apa. Terima kasih banyak.
Sudah saya kembali. Nggih, monggo silakan. Malam keluar. Allah. Efeknya hilang semua. Pondis? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Demikian dialog saya dengan sosok gaib yang tadi dari golongan iblis dan minta dipanggil Mbah Sabdo. Konten ini bercerita tentang perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon. Ternyata rentetannya begitu panjang ceritanya. Dan oleh kelompok Mbah Sabdo sendiri diputar balik fakta seolah-olah Palon atau sesuatu keyakinan mereka itu sudah benar. Begitu. Dari awal sampai akhir, kalau mudah-mudahan diberi kejernihan, bagaimana asal muasal perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon sampai saat ini, dan siapa nanti yang sampai timbul istilah Sabdo Palon nagih janji. Ini Mbah Sabdo nagih janji sama siapa? Dan manusia yang mana yang tidak ditagih janji oleh Mbah Sabdo. Itu terjadi di Nusantara dan sampai sekarang. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah dikehendaki oleh Allah. Apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Kalau ini ada banyak kesalahan, kekeliruan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, salah pengertian, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.